Tragedi tabrakan KRL komuter lain dengan kereta Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Jawa Barat terungkap kisah sedih. Sejumlah warganet membagikan cerita tentang banyaknya kantong asi perah yang berceceran di gerbong wanita. Tragedi tabrakan KRL komuter lain dengan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Jawa Barat menyisakan kisah pilu. Petugas memastikan semua korban meninggal dan luka merupakan perempuan lantaran yang tertabrak adalah gerbong khusus perempuan. Sejumlah warganet membagikan cerita terkait banyaknya kantong berisi asi perah berceceran di gerbong wanita yang tertabrak. Warganet menduga kantong asi perah milik sejumlah korban meninggal maupun luka. Selain itu ada juga warganet yang mengunggah sebuah foto seorang pria yang tengah memeluk boks tempat menyimpan asi perah sambil menahan tangis. Boks tempat menyimpan asi perah diketahui milik istrinya yang menjadi korban meninggal dalam peristiwa naas tersebut. Jumlah korban tewas akibat kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Bekasi Timur bertambah menjadi 16 orang. Korban meninggal dunia usai menjalani operasi di RSUD Kota. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur kembali bertambah. Setelah menjalani operasi, Mia Citra, salah satu pasien korban kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain yang dirawat di RSUD Dr. Casbuloh Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat, dinyatakan meninggal dunia. Usai dibawa ke kamar jenazah, jasad korban pun langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka. Direktur RSUD Dr. Casbuloh Abdul Majid mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih merawat puluhan korban luka akibat insiden tersebut. Per hari ini pasien yang dirawat di kami adalah hanya 22. Satu baru datang pada hari ini. 22 ini yang di ICU ada 3 dan hotel 2, 1 baru saja meninggal dan semuanya yang di ICU kemarin sudah dalam pasca operasi. 22 korban masih menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi dan 26 korban lainnya telah dipulangkan. Sementara itu total korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur menjadi 16 orang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tragedi tabrakan kereta di Bekasi tak hanya menyisakan duka tetapi juga memicu perdebatan mengenai keamanan penumpang. Usulan memindahkan gerbong perempuan ke tengah rangkaian kereta pun kemudian muncul. Insiden tabrakan KRL dan kereta api jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur Senin malam menjadi momentum untuk evaluasi sistem keselamatan kereta. Salah satu gerbong yang terdampak parah dan juga memakan korban jiwa, yang seluruhnya perempuan, adalah gerbong khusus wanita di bagian ujung rangkaian kereta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengusulkan agar posisi gerbong wanita dipindahkan ke bagian tengah. Menurutnya, posisi tersebut dinilai lebih aman dan dapat menekan risiko saat terjadi kecelakaan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Menurut aku sebenarnya itu bukan solusi ya. Sebenarnya solusinya adalah gimana cara membuat sistem yang lebih baik untuk KRL-nya juga dan kereta-kereta lainnya supaya terintegrasi dengan baik nih. Diperbaikin aja ya sistemnya gitu lah. Semua kan butuh aman juga gitu ya. Berarti lelaki bisa tahan banting dan tahan kecelakaan dan itu menurut saya bukan satu penyelesaian sih, mungkin bisa lebih dikaji lagi.
Usulan pemindahan gerbong perempuan ke tengah-tengah rangkaian ditanggapi berbeda oleh Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono. Baginya, keselamatan penumpang tak bisa dilihat dari pemisahan gender. Seluruh penumpang, laki-laki maupun perempuan, memiliki risiko yang sama. Laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi pengelola transportasi Indonesia agar tidak melakukan evaluasi setengah hati, karena keselamatan jiwa sesungguhnya adalah hak seluruh penggunanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang mengusulkan gerbong khusus perempuan di KRL dipindah ke tengah, sementara laki-laki di ujung. Arifah mengaku pernyataan tersebut tidak tepat. Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Menanggapi usulan Menteri PPPA terkait pemindahan gerbong wanita, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin tegaskan keselamatan adalah prioritas seluruh penumpang tanpa memandang gender. Kami perlu menegaskan juga bahwa keselamatan adalah prioritas utama kami. Kami tidak ada toleransi sama sekali pun untuk melanggar atau menurunkan tingkat keselamatan dari para pelanggan pengguna jasa dari PT Kereta Api Indonesia, baik itu gendernya laki-laki maupun gendernya perempuan. Ini gerbong perempuan seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak membedakan dari tingkat keselamatan, tidak kita bedakan antara gender perempuan dan gender laki. Ya. Yang kedua adalah selama ini kami melakukan pemisahan itu karena ada beberapa aspek. Aspek pertama adalah supaya tidak terjadi yang namanya harassment. Yang kedua adalah memberikan kemudahan-kemudahan akses untuk para perempuan atau para wanita juga. Yang ketiga adalah memberikan security yang lebih. Karena itu kan lebih dekat dengan penjaga yang ada di itu, maka dari ujung ke ujung. Jadi untuk sementara aspek itu yang akan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Salam Pulungan dan juru kamera Rizky Zulianto yang kini berada di RSUD Bekasi. Ya, selamat siang Salam, bisa diceritakan kondisi korban tabrakan kereta saat ini seperti apa? Ya, Fajar dan juga pemirsa, untuk penanganan sendiri dari para korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Bekasi, di mana 2 korban sebelumnya yang dirawat di ruang ICU RSUD Kota Bekasi saat ini telah dirujuk ke 2 rumah sakit berbeda, yakni Rumah Sakit Prima ya dan juga Rumah Sakit Eka Hospital untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, untuk mendapatkan perawatan yang lebih komprehensif. Dan memang hingga saat ini tercatat ada 17 korban yang masih dirawat di ruang isolasi begitu, yang memang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif juga di RSUD Kota Bekasi, karena memang dari para korban ini menderita cukup beragam ya, mulai dari luka ringan, luka sedang hingga luka berat, yang mana informasi kami dapatkan bahwa luka-luka sendiri ini mulai dari memar-memar hingga patah tulang ini masih terus dirawat dan juga masih dalam pantauan dari tim medis di RSUD Kota Bekasi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Fajar dan juga pemirsa, tidak hanya fokus pada penanganan fisik, tapi juga dari rumah sakit ini memberikan pendampingan kepada keluarga korban yang menunggu perkembangan lebih lanjut terkait dengan kondisi anggota keluarganya yang menjadi korban kecelakaan kereta yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan memang selain itu, layanan trauma healing juga diberikan kepada para korban untuk memulihkan psikologis para korban yang menjadi korban tabrakan kereta yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Dan dapat kami informasikan juga bahwa para korban ini juga turut mendapatkan santunan sebesar 10 juta rupiah dari Pemprov Jawa Barat untuk nantinya bisa membantu meringankan beban selama masa pemulihan. Dan memang hingga saat ini juga belum tampak
adanya pejabat-pejabat yang akan melakukan menjenguk begitu bagi para korban, dan saat ini juga dari awak media ini masih menunggu informasi lebih lanjut apakah nantinya hari ini akan ada kunjungan dari pejabat-pejabat ataupun juga akan dilakukan sesi wawancara baik itu bersama dengan dirut dari RSUD Kota Bekasi ataupun juga semacamnya. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan update kondisi para korban yang masih dirawat intensif di RSUD Kota Bekasi. Fajar. Ya baik, terima kasih Salam atas laporannya langsung terkait dengan kondisi korban tabrakan kereta terkini. Dan tentu kami tunggu informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain fokus pada penanganan medis, pemerintah juga berencana melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pengamanan di titik-titik perlintasan kereta api yang padat penduduk agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah kepada jajarannya untuk melakukan perbaikan lintasan kereta, membangun pos penjagaan hingga flyover pada perlintasan sebidang jalur kereta api. Terdapat 1.800 titik yang akan diperbaiki di wilayah Pulau Jawa. Presiden mengakui bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap protokol keselamatan, sistem sinyal dan prosedur operasional di semua stasiun dan jalur kereta api di Indonesia. Untuk itu pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 4 triliun rupiah untuk perbaikan perlintasan, pembangunan pos penjagaan hingga flyover di 1.800 titik perlintasan kereta api. Keselamatan publik adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan dedikasi berkelanjutan dari seluruh pihak. Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya. Sudah berapa puluh tahun nih. Sekarang ya sudahlah, kita selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya. Dengan langkah komprehensif ini, komitmen untuk meningkatkan infrastruktur transportasi kereta api menjadi lebih aman dan efisien telah dinyatakan sebagai bagian dari agenda reformasi transportasi nasional. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan selain menunggu hasil investigasi, pihaknya secara paralel juga melakukan identifikasi sejumlah faktor risiko dalam perlintasan kereta api. AHY menekankan evaluasi tidak hanya dilakukan pada aspek teknis, tetapi juga mencakup sistem, teknologi, hingga tata kelola transportasi kereta api secara keseluruhan. Pasca kecelakaan kereta api yang melibatkan KRL dan kereta api jarak jauh di perlintasan sebidang Bekasi Timur, pemerintah melakukan evaluasi langsung di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa perbaikan akan dilakukan secara menyeluruh baik di tingkat kebijakan maupun teknis di lapangan. AHY mengungkapkan evaluasi ini melibatkan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, mengingat tingginya risiko pada perlintasan sebidang yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah. AHY juga menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanganan perlintasan sebidang, termasuk integrasi antara pengelola jalan dan perkereta apian. Karena memang lintasan sebidang kereta dan kendaraan jalan raya ini selalu mengandung resiko. Dan di sejumlah titik resikonya tinggi. Masih cukup banyak perlintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan yang optimal, termasuk penjaga di lintasan kereta. Dan sistem yang lainnya juga harus terus dibenahi melalui teknologi yang efektif dan tepat sasaran. Selebihnya kita ingin memastikan juga hadir solusi infrastruktur. Misalnya ketika ada lintasan-lintasan sebidang yang memang sangat padat di sejumlah kota, itu perlu kita bangun flyover atau underpass. Nah, disinilah perlu integrasi yang baik antara pengelola jalan-jalan di darat dengan rel-rel kereta, pengelola rel kereta. Jadi ini perlu pendekatan yang komprehensif. Selain menunggu hasil investigasi, AHY mengatakan pihaknya secara paralel
juga melakukan identifikasi sejumlah faktor risiko dalam perlintasan kereta api. Dari identifikasi masalah yang dilakukan itu, AHY memastikan nantinya juga akan dicarikan solusi untuk menyelesaikannya. AHY juga menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan pada aspek teknis tetapi juga mencakup sistem, teknologi, hingga tata kelola transportasi kereta api secara keseluruhan. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait tragedi tabrakan kereta api antara kereta Argo Bromo dan KRL di stasiun Bekasi Timur pada Senin malam. Evaluasi tersebut salah satunya terkait pembangunan double track stasiun sebagai jalur khusus bagi KRL serta kereta jarak jauh. Selain itu, elektrifikasi pada KRL juga akan menjadi evaluasi guna meningkatkan pelayanan kereta api khususnya KRL. Kementerian juga akan memprioritaskan evaluasi khusus di Presiden Prabowo mengenai pemasangan palang pintu kereta api di perlintasan sebidang. Hal ini mengingat kejadian ini bermula dari sebuah mobil taksi yang tertabrak KRL di perlintasan sebidang yang tanpa palang pintu perlintasan kereta. Tentunya kami akan sebagai bagian dari evaluasi kami untuk double track itu ya, termasuk juga mengenai elektrifikasi, itu sudah merupakan bagian daripada evaluasi kami terhadap layanan kereta api khususnya yang KRL. Bapak Presiden kebetulan pada saat melakukan kunjungan di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi yang menengok beberapa korban kecelakaan ini, juga menyampaikan concern beliau terhadap palang lintasan sebidang ini, dan insya Allah mungkin ke depannya kita akan segera merealisasikan pemasangan palang pintu untuk lintasan sebidang. Pemirsa, perlintasan kereta sebidang di Bekasi Timur akhirnya dipasang palang pintu sementara pasca kejadian taksi hijau tertemper KRL. Namun palang pintu ini tidak dijaga petugas resmi dan masih dioperasikan buka tutup manual. Beberapa hari yang lalu sempat ramai kejadian di mana KRL komuter lain tertemper taksi hijau di salah satu perlintasan sebidang yang berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dan tepat di belakang kami melaporkan ini adalah perlintasan sebidang di mana TKP dari kejadian tersebut terjadi pada malam hari. Dan memang kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan untuk perlintasan sebidang yang berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat ini memang selalu ramai baik dari pagi hari di mana jam orang kantor, kemudian juga di sore hari untuk para masyarakat yang selalu melintasi perlintasan sebidang ini. Bisa dikatakan perlintasan sebidang yang ada di sini memang untuk ukuran jalannya tidak terlalu besar, sehingga memang dari kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 ini harus bergantian untuk bisa melewati rel kereta api, yang dimana kalau misalnya kita dan kami memantau juga untuk kereta baik dari KRL komuter lain ataupun kereta api jarak jauh yang melintas di sini ini hanya berselang atau headway-nya pendek sekali, yaitu sekitar di 5 menit, sehingga memang harus bergantian dan harus cukup bersabar untuk bisa melintasi jalanan atau perlintasan sebidang yang ada di sini. Namun memang kalau kita melihat untuk perlintasan sebidang ini masih belum cukup aman untuk dilintasi bagi masyarakat, karena kalau kita melihat untuk pelangnya atau palangnya ini masih belum otomatis atau masih menggunakan bambu dan dinaik turunkan secara manual dari masyarakat setempat yang menjaga setiap hari 24 jam penuh untuk membantu keamanan dari masyarakat yang ada di sini. Kemarin memang dari Menhub bersama dengan Dirut dari KAI juga sudah memantau secara langsung, bahkan juga sudah memberikan beberapa solusi terkait dengan keamanan dari perlintasan sebidang. Salah satunya adalah dengan membangun atau mendirikan flyover. Namun masih belum ada kelanjutannya dari solusi tersebut, karena memang dari masyarakat setempat ini ada beberapa yang menolak dari solusi tersebut dan mengatakan bahwa memang mereka di sini mencari pundi-pundi uang dengan menjaga jalanan yang sering dilintasi bagi masyarakat setempat. Dan kalau kita melihat memang untuk beberapa kendaraan, tidak hanya dari kendaraan mobil pribadi saja, tapi ada juga beberapa mobil pick up, mobil truk juga yang melintas di sini. Dan ternyata tidak hanya di hari itu saja kejadian di mana ada kendaraan yang berhenti di tengah-tengah, namun sudah beberapa kali kejadian dari kendaraan yang berhenti di tengah-tengah, entah dari mereka yang memang nakal, tidak disiplin menerobos dari
palang yang ada di sini, entah juga mungkin dari kendaraannya mengalami mogok sehingga memang sering sekali terjadi beberapa kecelakaan di sini. Dan pastinya ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk bisa lebih memperbaiki lagi untuk tata ruang kota khususnya untuk perlintasan sebidang seperti ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Naura Syafika Sutrisno, iNews melapor. CEO Danantara yang juga Kepala BP BUMN Doni Oskaria menyatakan akan mengevaluasi manajemen PT KAI buntut dari kecelakaan yang melibatkan kereta Argo Bromo dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran 4 triliun rupiah untuk melakukan pembenahan di 1.800 perlintasan sebidang. Kepala BP BUMN Doni Oskaria menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap PT Kereta Api Indonesia, imbas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, yang mengakibatkan 15 orang meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka. Menurut Doni, pihaknya akan melakukan evaluasi khususnya pada aspek keamanan atau safety. Pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran 4 triliun rupiah untuk melakukan pembenahan di 1.800 perlintasan sebidang. Sekali lagi kita mohon maaf bahwa ini akan segera kita lakukan evaluasi menyeluruh, ya, baik itu terhadap operasional daripada kereta api kita dan terutama sekali yang berkaitan dengan safety. Ya. Jadi tadi Bapak Presiden juga sudah menyampaikan akan dibudgetkan juga, disediakan juga budget oleh Bapak Presiden. Ini menunjukkan perhatian yang serius terhadap mass transportation. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa Presiden sangat mencintai transportasi umum kereta api ini. Doni menambahkan evaluasi ini akan dilakukan secepat mungkin agar dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat yang akan menggunakan transportasi umum seperti kereta api. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebuah apartemen di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat terbakar pada Kamis pagi. Para penghuni apartemen langsung dievakuasi. Asap membumbung dari bangunan apartemen di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sementara petugas damkar telah diterjunkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Sebanyak 13 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Para penghuni apartemen dievakuasi agar tidak terjebak kebakaran. Dari informasi sementara, tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, tersangka kasus kekerasan di daycare Little Aresya, Yogyakarta mengaku diperintah oleh ketua yayasan dan kepala sekolah untuk mengikat anak-anak yang dititipkan. Sementara Gubernur Yogyakarta dengan tegas akan menutup tempat penitipan anak yang izinnya bermasalah. 13 tersangka kasus kekerasan anak di daycare Little Aresya masih diperiksa intensif. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa 11 pengasuh yang jadi tersangka mendapatkan perintah langsung dari kepala sekolah dan ketua yayasan tersebut. Para pengasuh tiap pagi diperintah oleh 2 tersangka lain, yaitu ketua yayasan dan kepala sekolah untuk mengikat anak-anak yang dititipkan. Akibatnya, anak-anak mengalami luka di pergelangan tangan dan kakinya. Namun dari keterangan para tersangka pengasuh 11 itu, mereka diperintahkan melakukan hal itu oleh ketua yayasan. Namun di SOP nggak ada. Namun itu disampaikan secara lisan, secara langsung oleh ketua yayasan. Dan itu semua keterangan dari 11 pengasuh seperti itu. Kalau ketua yayasan kan memerintahkan tindakan seperti itu. Kalau untuk kepala sekolah sendiri apa? Sama juga. Sama. Karena ketua yayasan dan kepala sekolah ini selalu hadir tiap pagi. Dan mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh. Sementara itu, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X prihatin terhadap peristiwa ini. Dengan tegas, Sultan akan menutup penitipan anak yang izinnya bermasalah, sekaligus memberikan pendampingan bagi para korban dan orang tuanya. Untuk surat edaran, harapan saya kabupaten kota melakukan operasi liar. Ada yang ilegal, yang tidak memberikan pelayanan tidak baik.
Jadi sebetulnya kalau saya ya begitu ilegal tutup sementara supaya diproses legal. Selama tidak mau legal jangan boleh. Kasus kekerasan yang terjadi terhadap korban membuat masyarakat geram. Bahkan tembok rumah lokasi kejadian dicoret-coret oleh orang tak dikenal. Dinding dan papan visi misi daycare dicoret dengan cat semprot berisi kekecewaan dan kemarahan. Diduga hal ini dilakukan oleh warga sekitar yang kecewa dan marah atas apa yang terjadi di tempat penitipan anak tersebut. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pipa saluran air milik PDAM di Surabaya, Jawa Timur bocor dan menyembur ke jalan raya. Aliran air mengganggu arus lalu lintas dan menggenangi badan jalan. Pipa gede jebol. Gimana, Pak Eko? Pipa PDAM Surya Sembada di sekitar Jembatan Mer, Surabaya, Jawa Timur bocor. Air menyembur dari pipa bertekanan tinggi hingga mencapai 5 meter. Akibatnya Jalan Soekarno-Hatta tergenang. Arus lalu lintas pun terganggu dan membuat kendaraan harus lebih berhati-hati dengan mengurangi kecepatan. Kebocoran pada sambungan las pipa berdiameter 1000 mm ini diduga karena penurunan tanah. Teknisnya yang diameter 1000, tahun pengerjaan tahun 90 itu secara usia teknis dia sudah 36 tahun. Cuman ketika kita melihat di kondisi lapangan itu adanya penurunan tanah. Jadi jembatan kami itu terlihat di satu sisi ada yang runtuh. Petugas kemudian berupaya menutup kebocoran dan menstabilkan aliran air. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Militer Prancis merilis video jet tempur Rafale milik Prancis tembak jatuh drone Shahid milik Iran di Timur Tengah. Drone milik Iran tersebut terdeteksi saat pesawat Prancis sedang beroperasi di kawasan Timur Tengah. Radar AESA RBE-2 Rafale mendeteksi drone Shahid saat terbang di kawasan Timur Tengah. Pada serangan ini drone Shahid milik Iran jatuh dan hancur usai ditembak pesawat jet tempur Rafale Prancis.
Pusat Komando Amerika Serikat merilis marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab. Kapal ini diduga mencoba transit ke Iran dengan melanggar blokade Amerika Serikat ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Turun dari helikopter, pasukan marinir Amerika Serikat menyergap kapal Blue Star 3. Mereka kemudian melepaskan kapal ini setelah sebelumnya sempat menggeledah untuk memastikan perjalanan kapal tidak akan singgah di pelabuhan Iran. Pasukan Amerika terus menggencarkan operasi dan blokade di seluruh perairan Timur Tengah. Sejauh ini 39 kapal telah dialihkan. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah kembali sebuah video di akun media sosialnya. Video menunjukkan kondisi kapal-kapal tanker yang masih terjebak di Selat Hormuz. Video direkam dari sebuah jalan di pinggir Selat Hormuz. Marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab karena dianggap melanggar blokade Amerika. Sementara Iran menyita kapal Israel yang mencoba tembus blokade Iran. Situasi di Selat Hormuz masih memanas. Marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab. Kapal ini diduga mencoba transit ke Iran dengan melanggar blokade Amerika Serikat ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Kapal Blue Star 3 ini kemudian dilepas marinir Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat digeledah. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mencegat dan menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel. Sementara 1 kapal lagi bernama Epaminondas. Dalam pernyataan resmi di media Iran, Korps Garda Revolusi Iran menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum berlaku. 52 kapal Iran dilaporkan menerobos blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz dalam kurun waktu 72 jam. Kapal tersebut terdiri dari 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. ...52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Data pelacakan satelit tersebut mencakup 3 hari menjelang pukul 10 malam waktu setempat pada hari Senin. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk membuka lagi Selat Hormuz. Hal ini disampaikan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait keamanan maritim. Mr. President, since early March, the disruption of shipping through the Strait of Hormuz has struck at global energy security, food supplies, and trade. The Strait of Hormuz is one of the world's most critical maritime choke points. It carries roughly 1/5 of global oil trade, 1/5 of global liquefied natural gas, and nearly 1/3 of internationally traded fertilizers. Safe, unimpeded passage is an economic and humanitarian imperative. The economic shock has been immediate, and everyone is paying the price. Acute volatility in energy and commodity markets, surging transport and insurance costs, and the worst supply chain disruption since COVID-19 and the war in Ukraine. I appeal to the parties, open the strait, let ships pass, no tolls, no discrimination, let trade resume, let the global economy breathe.
Di tengah konflik di Timur Tengah, perang narasi antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut. Amerika Serikat mengklaim bahwa Iran sedang berada di ambang reruntuhan. Sebaliknya, Iran menunjukkan kesiapan militernya yang semakin diperkuat. Konflik di Timur Tengah telah berlangsung selama 2 bulan. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang oleh Amerika Serikat, perang narasi antara AS dan Iran terus berlanjut. Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Iran mengaku rezim mereka sedang berada di ambang keruntuhan. Sehingga Iran meminta Amerika untuk segera berdamai dan membuka Selat Hormuz saat Iran sedang berusaha menyelesaikan masalah kepemimpinan mereka. Sebaliknya, jubir Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Tlaibani, menyatakan sistem keamanan Selat Hormuz akan lebih diperketat. Ia juga memperingatkan setiap serangan terhadap Iran akan mendapatkan balasan serangan militer yang lebih besar dari sebelumnya. Diketahui Selat Hormuz saat ini mengalami ketegangan akibat blokade militer AS dan kendali ketat Iran. Ketegangan tersebut membuat jalur Selat Hormuz sulit untuk dilalui dan mengganggu distribusi energi global. Di ujung tenggat waktu perang, Amerika Serikat justru semakin keras mengancam Iran. Ancaman tersebut muncul setelah Iran menghindar untuk berunding ulang. Ketegangan di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari 8 pekan. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sedangkan perundingan kedua dilaporkan batal dan masih belum ditentukan hingga kini. Berdasarkan War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang, Amerika Serikat memiliki tenggat waktu hingga 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang di Iran. Namun di bawah tekanan tersebut, Amerika Serikat justru semakin keras mengancam Iran. Ancaman tersebut muncul setelah Iran menghindar untuk bernegosiasi ulang. Melalui akun media sosial resmi Social Truth, Presiden AS Donald Trump menyebut Iran tidak bisa menyelesaikan urusan mereka. Juga mengancam Iran dengan mengatakan tidak ada lagi pria baik hati yang memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat sudah cukup bersabar. Trump juga mengunggah foto berteknologi AI, dirinya memegang senjata dengan latar belakang sejumlah ledakan. Seolah menunjukkan Amerika akan menyerang Iran jika Iran tidak segera bertindak. Sebelumnya, Trump memutuskan untuk mengirim utusan khusus Witkoff dan Jared Kushner kembali ke Islamabad untuk berunding ulang dengan Iran. Namun kedatangan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Islamabad bukan untuk berdialog dengan AS, melainkan untuk pertemuan bilateral dengan Pakistan sebagai negara tetangga. Hingga kini upaya diplomatik antara AS dan Iran masih belum mencapai hasil. Sementara itu pemirsa, Amerika Serikat hanya punya tenggat waktu hingga 1 Mei untuk mendapat persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang di Timur Tengah. Jika batas waktu terlampaui tanpa persetujuan Kongres, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya pulang. Perang AS Israel dan Iran telah berlangsung sejak 28 Februari. Kini Amerika Serikat terancam mundur dari perang di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump secara resmi memberitahukan operasi militer kepada Kongres AS pada 2 Maret. Sesuai Undang-Undang Kekuatan Perang atau War Powers Act, Amerika hanya punya waktu hingga tanggal 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang AS di Iran. Pengamat hubungan internasional Suzy Sudarman menilai perang Iran harus berhenti dalam 60 hari. Harus berhenti perang maksudnya? Harus berhenti dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Oke. Jika batas waktu tersebut terlampaui tanpa persetujuan Kongres, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya kembali. Meski begitu, Amerika bisa melanjutkan perang jika Kongres memberikan perpanjangan selama 30 hari.
Sebelumnya, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran, kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara AS dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru. Pemirsa, eskalasi Teluk memasuki fase kritis setelah jet tempur Prancis Rafale melumpuhkan drone kamikaze Iran di wilayah udara Emirat Arab. Operasi pertahanan ini terjadi saat perhatian dunia tertuju pada Washington, di mana otoritas Amerika Serikat tengah menghadapi tenggat waktu 1 Mei untuk menentukan nasib pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Jet tempur Rafale Prancis yang beroperasi di pangkalan Uni Emirat Arab meluncurkan rudal MCA untuk menetralisir drone kamikaze Shahid milik Iran. Prancis mengonfirmasi operasi ini sebagai misi pertahanan kolektif melindungi kedaulatan wilayah udara sekutu strategisnya. Langkah militer ini menandai keterlibatan aktif kekuatan Eropa dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah meningkatnya ancaman serangan udara di kawasan tersebut. Situasi ini bertepatan dengan dinamika kebijakan di Washington menjelang tenggat waktu 1 Mei yang ditetapkan Kongres. Kongres tengah mengkaji kelanjutan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran apakah berlanjut atau dihentikan. Di sisi lain, penguatan aliansi strategis antara Iran dan Rusia menambah kompleksitas geopolitik, memaksa komunitas internasional menimbang kembali keseimbangan kekuatan militer dan diplomasi regional. Dan untuk membahas isu ini, pemirsa sudah hadir via Zoom pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat siang Mas Habib, sehat ya Mas Habib? Selamat siang Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Siang. Mas Habib, militer Amerika Serikat sedang menanti keputusan Kongres terkait evaluasi pasukan mereka di Timur Tengah. Dalam konteks konstitusi dan kebijakan luar negeri, seberapa besar sebetulnya pengaruh deadline Kongres terhadap kebebasan manuver militer di lapangan? Terima kasih Mas. Saya rasa memang ini varian yang sangat penting, bahkan menurut saya menjadi paling penting, terutama kalau kita ingin memahami perang ini dari awal, yaitu yang selalu saya sampaikan adalah kerangka waktu. Kalau kita ingat Mas dari perang ini sejak dari awal, sebenarnya Trump itu sudah memberikan kerangka waktu, yaitu bahwa perang ini akan berlangsung kurang lebih antara 4 sampai 6 minggu. Dan makin ke sini kita makin sadar bahwa kerangka waktu itu salah satu yang terutama sangat menentukan adalah waktu, katakanlah wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Perang Amerika terhadap Trump, yaitu 60 hari yang akan jatuh tempo besok tanggal 1 Mei. Nah, oleh karena itu menurut saya ini adalah memang varian yang paling penting menurut saya kalau kita ingin menganalisa dan memahami perang ini, termasuk fluktuasinya. Fluktuasi yang saya maksud itu, perang ini kalau kita pahami dari awal itu selalu saya sampaikan kan mirip seperti sepak bola yang mengandalkan serangan cepat di menit pertama, dan dia berhasil melumpuhkan Iran, menghancurkan Iran dengan menembak mati tokoh-tokoh utamanya, terutama Ayatullah Ali Khamenei. Nah, saya menganggap ini berarti diasumsikan bahwa perang ini akan cepat dan berakhir dengan keberhasilan itu. Tapi ternyata setelah goal cepat itu tercipta, ternyata ini tidak menjadi akhir daripada pertandingan. Justru makin ke sini makin panjang, dan oleh karena itu di waktu berikutnya kita bisa mengingat bagaimana Trump sudah mulai katakanlah melakukan pengereman untuk kerangka waktu ini diperhatikan gitu. Yaitu yang saya catat di tanggal 25 Maret itu Trump kemudian jumpa pers dan mulai menyampaikan narasi-narasi optimisme bahwa ini akan ada perundingan dan kurang lebih perang akan berakhir 4 sampai 6 minggu. Dan singkat cerita itu gencatan senjata benar-benar dicapai pada tanggal 8 April kemarin ya, 8 April, dan itu berlangsung sampai sekarang. Nah, kembali kepada tekanan waktu tadi, saya memaknainya adalah dalam 3 dimensi tekanan waktu. Yang pertama adalah memang yang paling penting adalah secara wewenang, artinya secara perundang-undangan yang itu diberikan oleh Undang-Undang Perang Amerika tahun 73.
Dan namun demikian menurut saya ada dimensi lain dari tekanan waktu ini, yaitu yang saya sebut sebagai tekanan waktu hajat ekonomi, di mana Amerika bentar lagi akan mengadakan atau menjadi tuan rumah daripada Piala Dunia. Dan yang paling penting, Mas, daripada tekanan waktu ini adalah kepentingan politik menuju pemilu di bulan November nanti. Nah, saya melihat kalau secara perundang-undangan semata-mata sebenarnya Trump masih banyak punya katakanlah celah gitu ya untuk bisa melanjutkan perang ini, dan itu bukan hanya Trump yang melakukan itu, katakan presiden-presiden sebelumnya kayak George Bush di Amerika gitu ya, itu di Irak, dalam konteks Irak juga melakukan kayak semacam perpanjangan perang dengan katakanlah menggunakan ketentuan-ketentuan baru, termasuk undang-undang terkait penggunaan militer yang disahkan tahun 2001 untuk kepentingan perang melawan terorisme. Itu kan juga ada ketentuan. Jadi ya Kongres cukup menjadi tekanan bagi Trump besok ini, tapi yang betul-betul menjadi tidak bisa lagi ditawar menurut saya juga kaitannya dengan Kongres, yaitu tekanan waktu pemilu. Yang artinya kalau kemudian Trump tidak punya skenario yang benar yang bisa memastikan kemenangan dan bisa digunakan untuk kampanye elektoral, maka yang paling menentukan adalah justru menurut saya pemilu pada bulan November nanti. Nah, itu artinya Trump besok memang berhadapan dengan deadline secara perundang-undangan, tapi sebenarnya kalau cuma undang-undang ini masih mungkin dicarikan celah lain, katakanlah seperti ketentuan dari penggunaan militer yang saya bilang tadi menuju kepada ketentuan yang dikeluarkan 2001 itu masih bisa dilakukan. Nah, persoalannya walaupun itu dilakukan, bagaimana Trump bisa meyakinkan katakanlah para anggota Kongres baik Senat maupun DPR di Kongres Amerika, terutama dari Republikan, bahwa ini akan menjadi kabar baik bagi mereka. Nah, ini yang menurut saya politiknya berat bagi Trump. Baik, kalau memang Kongres akhirnya memutuskan untuk kita katakan sudah selesai begitu perangnya, tenggat waktunya sudah tidak bisa lagi diperpanjang menurut Kongres, apakah kemudian memang pemerintah Amerika Serikat sendiri akan langsung menarik diri dari lapangan atau konflik melawan Iran, Mas Hasib? Saya rasa teka-teki itu belum akan bisa diputuskan hari ini bahkan besok. Dan lagi-lagi kalau kita baca flashback, ini teka-teki tentang mengakhiri. Ini kan disindo. Jadi kalau kita menggunakan perspektif dangdut gitu ya, ini kan sebenarnya sudah dari lama Trump itu kesusahan untuk bisa mengakhiri perang ini. Dan katakanlah itu deadline, maka yang muncul beberapa skenario. Katakan skenario pertama, bahwa ini Trump langsung cabut dari perang ini dengan klaim kemenangan sepihak, bahwa seperti yang telah disampaikan, ini militer Iran sudah hancur, angkatan udaranya hancur, angkatan lautnya hancur, dan dia bisa tinggalkan. Tapi kalau skenario ini yang diambil, maka Iran akan leluasa untuk kemudian mengklaim sebagai kemenangan. Atau skenario yang kedua, Amerika mundur tapi secara perlahan dan angkatannya masih berada di Timur Tengah, di Laut Timur Tengah, dengan katakanlah skenario yang ada sekarang, yaitu menjadi perang blokade. Dia tetap melakukan itu, tapi sekali lagi ini juga tidak akan membantu bagi upaya partainya atau anggota Kongres untuk bisa mengkapitalisasi ini untuk kemenangan mereka. Jadi ini benar-benar berat bagi Trump. Maju dia akan lebih berhadapan dengan anggota partainya, sementara dia mundur juga tidak menjadi kabar baik. Mungkin juga ada skenario ketiga, walaupun itu jarang disampaikan. Saya selalu sampaikan sebagai skenario Amerika berdamai dengan Houthi, di mana yang melanjutkan perang ini adalah Israel, dengan Iran gitu ya. Dan itu menurut saya memang Israel sangat ingin perang ini dilanjutkan, tinggal diberikan lampu menurut saya, dan Israel akan melakukan itu mungkin dengan segala hormat. Mengingat saya melihat kepentingan Netanyahu agak berbeda dengan Trump. Dia justru berada pada kepentingan melanjutkan perang, itu jalan yang terbaik bagi Netanyahu.
Kalau bagi Trump memang sudah nggak banyak lagi ruangannya, dan itulah bagi saya yang membuat Trump akhirnya tidak terlalu banyak punya opsi. Termasuk dalam perkembangan hari ini kalau kita baca itu Amerika justru menanjak sementara Trump semakin tidak berdaya. Dia hanya minta Iran untuk menyerah, tapi sudah nggak ada lagi tekanan-tekanan atau bahkan gertak-gertak. Sementara itu justru yang menekan balik dengan cara mengatakan kalau terus di blokade kami bisa ambil opsi militer yang belum pernah diambil sebelumnya. Oke, di tengah masih berlanjutnya Amerika dan Iran begitu ya konflik, tiba-tiba ada Prancis di sana, kabar terbaru jet tempurnya menembak jatuh drone Iran, Mas Hasib. Yang ini tentu juga mengejutkan. Mengapa kemudian akhirnya Prancis merasa perlu mengambil tindakan militer melawan Iran? Apakah ini memang menandakan ancaman di Teluk sudah masuk kategori selanjutnya atau bahkan kategori darurat? Sebagai analisis politik, menurut saya Prancis dan Eropa secara umum dan juga Inggris itu varian dan menarik, punya daya tarik tersendiri untuk dieksplor. Kenapa? Karena sebenarnya pada akhirnya perang ini itu salah satu yang dirugikan adalah Eropa dan Inggris yang paling dirugikan. Karena dengan katakanlah menjadi krisis di Hormuz gitu ya, itu berdampak terhadap energi dan mungkin gas mereka. Lalu kemudian mereka juga sudah terdampak daripada akibat perang Rusia dengan Ukraina. Jadi memang Perancis atau Inggris atau Eropa secara umum itu di antara para pihak yang paling dirugikan oleh perang ini, terutama ketika perang ini menjadi perang maritim dalam tanda kutip, menjadi krisis Selat Hormuz yang itu mengganggu bagi lalu lintas maritim dunia. Namun demikian, ya yang saya ikuti Mas, sampai sekarang Perancis menurut saya tetap berpegangan kurang lebih kalau dalam bahasa kita sebut sebagai politik akal sehat. Dia betul-betul masih membatasi diri untuk terlibat di dalam perangnya Trump dan Netanyahu yang dianggap tidak justified di bawah undang-undang ataupun hukum internasional. Dan sampai sekarang Perancis dan Inggris secara umum itu menurut saya masih konsisten dengan posisi itu. Kecuali kita masih menganalisa, kecuali ada dampak dari pertemuan di antara Trump dengan Raja Inggris yang terbaru. Walaupun sampai sekarang belum ada pernyataan yang lebih dalam tentang itu, hanya Trump menyatakan bahwa Raja Inggris menyetujui agar Iran tidak memiliki senjata nuklir. Oke. Di saat yang sama Mas Hasib, ada dampak daripada pertemuan ini. Ya, baik, itu tentu menjadi sesuatu hal yang menarik juga begitu ya, apa yang kemudian ingin ditampilkan atau disampaikan pesan oleh Prancis begitu ya, meskipun memang masih sangat minim sekali keterlibatannya di konflik ini. Dan kemudian di saat yang sama Mas Hasib, Iran kita tahu justru memperkuat aliansi strategis dengan Rusia. Apakah kemudian dari kacamata Anda melihat langkah Teheran Moskow ini sebagai upaya memanfaatkan momentum penentuan nasib militer Amerika Serikat di Timur Tengah? Sebenarnya kalau mau baca tentang katakanlah strategi atau politiknya Iran ke Moskow, itu tidak bisa dilepaskan, saya menyebutnya dari ruang dia untuk lenggak-lenggok cantik. Kenapa saya bilang lenggak-lenggok cantik? Itu terjadi kurang lebih beberapa hari setelah perundingan kedua gagal dicapai di Pakistan, di mana Amerika kita tahu itu sudah mengultimatum Iran dengan segala macam diksi yang sangat keras untuk bisa memberikan yang dimau oleh Amerika. Tapi sekali lagi Iran tetap bersikukuh dengan syaratnya dan pada akhirnya pertemuan itu tidak terjadi. Dan nah ini yang saya sebut sebagai momentum kekalahan Trump yang paling besar secara diplomasi. Pada tanggal 21 April kemarin, lalu kemudian Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata secara sepihak. Saya menganggap ini adalah titik tolak bahkan daripada politik luar negeri Iran. Kalau sebelumnya Iran banyak tertekan karena ditekan oleh Amerika, tapi per tanggal 21 itu saya melihat justru kurvanya sudah Iran mulai menyalip ya Amerika, sementara Amerika mulai turun. Terlihat daripada katakanlah ancaman-ancaman Trump yang tidak lagi kita dengarkan tentang neraka, tentang mau di bumi hanguskan, dihancurkan segala macam, itu kan terjadi disampaikan sebelum tanggal 21. Justru saya mengatakan pengumuman perpanjangan gencatan senjata secara sepihak itu menjadi kekalahan terbesar diplomasi Amerika karena sebelumnya Trump itu sudah mengancam dengan berbagai macam diksi paling keras.
Nah, ketika pertemuan itu tidak terjadi, alih-alih kemudian melepaskan tembakan, justru Trump memberikan perpanjangan secara sepihak yang akhirnya, nah ini menariknya Iran, menggunakan momentum itu untuk dua kemungkinan sepertinya, yaitu untuk bisa ketemu atau tidak ketemu. Caranya apa? Dia bikin kayak semacam agenda kunjungan ke luar negeri, dimulai dari Pakistan, Oman, dan Moskow. Nah, sebenarnya kunjungan ini bagi saya adalah ruang yang diciptakan oleh Iran untuk berbagai macam kemungkinan. Apakah dia akan ketemu dengan syarat katakanlah Amerika mau mengikuti kemauan dia, atau justru dia tetap dengan politik tegak tidak mau didikte. Nah, itulah kemudian kalau kita lihat pada peristiwa itu, setelah dari Pakistan ke Oman, itu kemudian pihak Iran masih balik lagi ke Pakistan. Jadi saya menganggap sebenarnya itu uang yang coba diberikan oleh Iran kalau Trump nggak keburu ngambek gitu ya. Seandainya dia lanjut dengan mengirim Witkoff, mungkin pertemuan perundingan kedua itu terjadi. Dan kalau itu terjadi, itu tetap menjadi, saya sebut sebagai politik lengak-lengok cantiknya Iran. Dia tetap akan dipuji karena tidak langsung berubah secara 100%, secara dia menciptakan ruang untuk berbela itu, bahwa dia ke Pakistan dalam rangka agendanya dia sendiri, tapi kemudian ada utusan Amerika di situ, jadi dia balik lagi. Tentu ini skenario tidak terjadi karena Amerika, Trump lalu kemudian menarik peluang dan menjadi keras-kerasan. Baik, nah, ini ujungnya apa? Tentu masih banyak hal begitu yang memang menarik sekali untuk kita cermati begitu ya Mas Hasib, apalagi memang dinamikanya masih terus berlangsung. Menarik juga tadi apa yang kemudian Anda sampaikan, ini narasi-narasi masih terus disampaikan, tapi memang ada titik-titik yang sepertinya bisa kita tarik kesimpulan bahwa sepertinya Amerika melunak dan bakal bisa menjadi momentum ataupun titik balik bahwa Iran lah kurvanya yang memang sudah mulai berbalik saat ini. Nanti kita lihat kembali Mas Hasib, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah memberikan pandangannya dan juga analisisnya di Sindo Siang hari ini. Terima kasih banyak Mas Hasib, kita jumpa di lain waktu. Terima kasih Mas. Kembali bersama kami, pemirsa. Kapal tanker Honor 25 asal Oman dibajak perompak Somalia sejak 21 April 2026. 17 kru disandra, 4 diantaranya warga negara Indonesia. Sementara kapten kapal asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang disandra mengaku para perompak meminta uang tebusan. Jika tidak dipenuhi, para kru akan ditembak. Kapal tanker Honor 25 asal Oman dikabarkan dibajak oleh perompak Somalia. Hingga kini keluarga korban meminta agar pemerintah Indonesia bisa membantu keempat pelaut asal Indonesia yang disandra perompak Somalia dan bisa pulang ke Indonesia. Kamu saya muslim. Saya bilang, oke. Habis itu tenang nih, lebih kalem nih situasi. Berapa orang dia di situ di kapal? Saya perlu kapal lagi, kamu bilang ambil aja, oke. 4 warga Indonesia, 2 warga Swiss. Dan dia semua waktu di situ, dia ambil waktu barang-barang apa dan suruh. Sudah berapa kali diancam di sana? Ini. 4 kali mau ditembak kepala. Biasa sama dia. Itu. Nah, dan trip kedua ini mungkin ya namanya musibah, kita nggak tahu kan, tiba-tiba kena perompak. Di atas itu kan ada 17, Pakistan 10, Myanmar 1, Sri Lanka 1, India 1, dan orang Indonesia 4 kan, orang Indonesia. Sidang perdana kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus resmi digelar di Pengadilan Militer Jakarta. Auditor militer membacakan dakwaan terhadap 4 anggota TNI yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras pada Maret lalu. Dalam persidangan, auditor militer menjerat keempat terdakwa dengan pasal berlapis terkait penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. 4 terdakwa yang dihadirkan dalam sidang ini yaitu Kapten NDB, Letu BHW, Letu SL, dan Serda ES. Hasil sidang menyatakan keempat terdakwa tetap menjalani penahanan dan sidang selanjutnya pada 6 Mei 2026. Auditor militer akan menghadirkan 8 orang saksi, terdiri dari 5 saksi dari pihak TNI dan 3 saksi sipil.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 13 proyek hilirisasi nasional tahap 2 senilai 116 triliun rupiah di Cilacap, Jawa Tengah. Menurut Presiden Prabowo, peletakan batu pertama atau groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, dan 3 proyek di sektor pertanian. Prabowo juga menegaskan bahwa peresmian ini momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Menurutnya pemerintah akan terus melaksanakan hilirisasi nasional. Hilirisasi tahap pertama ada 13 proyek di 13 lokasi dan beberapa saat ini tahun ini juga kita akan tambah hilirisasi mungkin 6 lagi proyek dan terus menerus akan kita tambah. Mungkin ada tahap keempat, kelima, keenam, insya Allah tahun ini juga. Ya, dalam momen peresmian proyek hilirisasi di Cilacap, Presiden Prabowo meminta masyarakat Indonesia untuk tidak merasa rendah diri atau minder dengan negara lain. Prabowo mengklaim negara-negara lain banyak belajar dari Indonesia soal program makan bergizi gratis atau MBG. Saudara-saudara, kita jangan jadi bangsa yang rendah diri. Minder. Selalu bangsa asing yang hebat. Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita. Banyak belajar MBG ke kita. Di mana ada negara bisa memberi makan lebih 60 juta orang, ya kan, 5 kali seminggu, yang ibu-ibu hamil diantar makan, orang-orang tua, lansia yang tidak berdaya diantar makan. Kasih lihat di mana, negara mana. Mungkin Tiongkok, tapi Tiongkok kita tahu dia sudah take off lebih dahulu dari kita. Rombongan jemaah calon haji embarkasi Surabaya asal Probolinggo, Jawa Timur mengalami kecelakaan. Kecelakaan terjadi di kawasan Jabal Magnet, Madinah. 5 jemaah terluka, sementara sopir bus luka berat. PLH Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Probolinggo, Ervin Syarif Arifin, membenarkan kejadian ini. Menurutnya kecelakaan terjadi saat rombongan ziarah. Jumlah penumpang bus sekitar 45 orang. Kepala Biro Humas Kementerian Haji mengkonfirmasi adanya kecelakaan bus jemaah calon haji di Madinah. 7 orang dilaporkan terluka pada insiden ini. Perlu menyampaikan terkait insiden yang dialami oleh rombongan jemaah SUB 2 yang dibawa oleh KBIHU Nurul Haramain Probolinggo dan jemaah JKS 1 yang dibawa oleh KBIHU Al-Azhar. Kronologi yang kami terima, pada 28 April 2026 pukul 10.30 waktu Arab Saudi, bus SUB 2 yang sedang melaju menabrak lambung bus JKS 1. Dilaporkan korban yang mengalami luka sebanyak 7 jemaah dari JKS 1, 2 orang jemaah dari SUB 2 dan 1 pengurus KBIHU Nurul Haramain. Hingga saat ini masih ada 1 jemaah yang dirawat di Rumah Sakit Al-Hayat Madinah atas nama Sri Sugi Hartini, 60 tahun, asal Kloter SUB 2. Pemirsa, kisah inspiratif datang dari seorang pedagang sate di Denpasar, Bali. Dengan usahanya sejak bujangan, dirinya akhirnya dapat menginjakan kaki di Tanah Suci bersama istrinya. Inilah Paidi, seorang pedagang di Denpasar, Bali yang menjajakan sate lezat setiap harinya. Namun siapa sangka, sate-sate dijualnya dapat membawanya berhaji bersama istrinya Hamidah.
Impian Paidi untuk menyempurnakan ibadahnya ini telah muncul sejak dirinya bujangan. Ia rutin mengumpulkan hasilnya berjualan mendorong gerobak sejak pukul 4 sore hingga 10 malam. Hasilnya pun terbayar lunas. Usai Paidi dan istrinya mendapat panggilan menunaikan ibadah haji dari kantor Kementerian Haji dan Umroh wilayah Denpasar. Kalau saya ini pendaftaran 2013, daftar haji. Baru saat ini dipanggil karena tahun kemarin itu baru cadangan. Ya ketika dipanggil, alhamdulillah dalam hati ini serasa menangis. Paidi dan Hamidah akan diberangkatkan ke embarkasi Surabaya bersama 283 calon jemaah haji dari Denpasar yang terbagi dalam 2 kloter. Hal ini menjadi bukti bahwa pintu-pintu tanah suci selalu terbuka bagi mereka yang berikhtiar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, A-News melaporkan. Ya, kisah lainnya datang dari seorang tukang becak di Sulawesi Selatan, pemirsa, yang akhirnya dapat menunaikan ibadah haji. Dirinya mengumpulkan uang selama 26 tahun hanya dari mengayuh becak. Tiada hasil yang mengkhianati usaha. Mungkin kata-kata inilah yang tepat untuk menggambarkan kebahagiaan Kamiseng. Tukang beca ini akhirnya dapat mewujudkan mimpinya ke Tanah Suci bersama istri untuk menunaikan ibadah haji. Langsung masuk. Mengayuh beca sejak tahun 2000. Setiap harinya Kamiseng mengantongi penghasilan yang tidak tetap, antara Rp50.000 hingga Rp90.000 per harinya. Dari hasil tersebut, dirinya tekun menyisihkan uang meskipun harus menggantungkan kebutuhannya dari sumber rezeki yang sama. Hingga 2013, ia dan istrinya memberanikan diri untuk mendaftarkan haji. 26 tahun berlalu, perjuangan Kamiseng terbayar lunas untuk melengkapi rukun Islamnya. Gimana ceritanya, Pak? Beca saja gue bawa. Terus? Itu pas itu ada banyak uang kita kumpul, terpaksa mendaftar. Itu berapa lama kita menabung, Pak? Mulai tahun 2000. Tahun 2000. Ya. Itu dari hasil gayung becak ya? Becak, tidak ada yang lain. Dari kisah Kamiseng kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki seluruh ciptaannya. Dengan niat baik dan tekad yang kuat, tidak ada mimpi yang mustahil. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, A-News melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, seluruh jemaah haji Indonesia bisa memasuki area Raudhah dan ziarah ke makam Rasulullah di kawasan Masjid Nabawi, Kota Madinah, Arab Saudi. Jemaah pun diimbau agar berhati-hati dengan oknum yang meminta bayaran untuk membantu masuk Raudhah karena masuk Raudhah gratis atau tanpa biaya. Ada 2 cara bagi jemaah calon haji untuk bisa masuk Raudhah. Pertama, melalui tasreh atau izin resmi dari otoritas Arab Saudi, dan yang kedua yaitu melalui aplikasi nusuk. Jalur tasreh bisa didapat jemaah secara massal melalui ketua rombongan yang dijadwalkan petugas haji sektor khusus Nabawi. Sementara aplikasi nusuk diperuntukkan bagi perorangan melalui gawai masing-masing jemaah. Kedua akses masuk Raudhah tersebut bisa didapat secara gratis atau tanpa dipungut biaya. Dan kami tegaskan bahwa masuk Raudhah itu gratis. Ya, kami ulangi, masuk Raudhah itu gratis, tidak dipungut biaya. Kalau ada jamaah dipungut biaya, itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan kami mohon untuk segera melaporkan kepada petugas kami. Jika jemaah haji menemukan masalah untuk bisa masuk Raudhah, jemaah bisa bertanya ke petugas haji yang disiagakan di Masjid Nabawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari MCH 2026 melaporkan. Memastikan kenyamanan ibadah kelompok rentan, tahun ini Panitia Haji menyiagakan 52 armada bus berteknologi hidrolik di Kota Mekah. Dengan inovasi bodi kendaraan yang bisa merendah, jemaah pengguna kursi roda bisa masuk ke kabin dengan mudah tanpa perlu diangkat. Teriknya matahari Mekah tidak lagi menjadi penghalang bagi jemaah haji kelompok rentan untuk bisa beribadah di Masjidil Haram.
Di tahun ini pemerintah menyiagakan 52 unit bus sholawat khusus berteknologi suspensi hidrolik. Kendaraan pintar ini mampu merendahkan bodinya hingga sejajar dengan aspal atau trotoar jalan. Dengan inovasi ini, pengguna kursi roda bisa meluncur masuk kabin tanpa perlu diangkat atau mengalami sakit saat proses naik turun kendaraan. Bis itu yang jelas untuk bis disabilitas, dia bisa turun bisnya itu. Sehingga jemaah itu yang pengguna kursi roda tidak perlu diangkat, langsung didorong. Langsung masuk ke kabin bis itu nggak perlu diangkat, tapi langsung didorong. Itu bisnya bisa turun. Guna menjaga efektivitas di tengah kemacetan Mekah, bus khusus berkapasitas maksimal 18 orang ini beroperasi menggunakan sistem panggilan atau request dari petugas halte. Jika terdapat penumpukan jemaah lansia atau disabilitas yang akan melaksanakan umroh wajib, petugas sektor akan langsung mengontak kantong parkir agar armada khusus tersebut segera meluncur. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, Sindo News melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah apartemen di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat terbakar pada Kamis pagi. Para penghuni apartemen langsung dievakuasi. Asap membumbung dari bangunan apartemen di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sementara petugas damkar telah diterjunkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Sebanyak 13 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Para penghuni apartemen dievakuasi agar tidak terjebak kebakaran. Dari informasi sementara, tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini. Seorang lansia pengendara sepeda motor di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tewas setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah truk. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala akibat terlindas ban truk. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan RTA Milono, Kelurahan Kereng, Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seorang lansia pengendara motor yang diketahui bernama Ali Yasan, usia 72 tahun, tewas di lokasi kejadian setelah motor yang dikendarainya ditabrak truk yang dikemudikan oleh Randy Ade Saputra, usia 22 tahun. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka parah di bagian kepala setelah terlindas ban truk. Setiba di lokasi kejadian, petugas Satlantas Polresta Palangkaraya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban ke kamar jenazah RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Dari arah Kereng Bangkirai, truk menuju arah Bundaran Besar, melaju di kecepatan yang sedang, kemudian sampai di lokasi kejadian, kemudian ada sepeda motor di arah kiri mau menuju ke jalan raya sehingga terserempet oleh truk. Korban tewas di lokasi? Iya, korban tewas di lokasi. Lukanya terlindas oleh Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polresta Palangkaraya. Petugas telah membawa kedua kendaraan yang terlibat serta meminta keterangan dari pengemudi dump truck. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Gotri, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik Pak Jar, terima kasih dan selamat siang pemirsa. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Indra Okta, dan memang untuk saat ini arus lalu lintas di kawasan ini masih terbilang dalam keadaan relatif lancar seperti yang terlihat kendaraan dari arah Santa yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu
saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini terjadi di antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Besar harapan kami Anda tetap mengikuti rambu serta marka yang ada, mengingat kawasan ini juga ramai dengan aktivitas masyarakat yang berlalu lalang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu juga sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun dengan kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Santa sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian kami menginformasikan kepada pemirsa di rumah dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan pada pelaksanaan May Day. Pada besok, Polda Metro Jaya menerjunkan 14.565 personil terdiri dari gabungan TNI Polri serta Pemda Jaya Raya dan dengan 3 titik fokus pengamanan yaitu kawasan Monas, DPR MPR serta kawasan Tugu Tani. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian dalam rangka mengantisipasi kemacetan, ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang disiapkan di 3 titik lokasi tujuan. Tentunya juga apabila Anda ingin melaksanakan kegiatan tersebut, kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian ada sejumlah rute parkir untuk bus dari Tangerang yang akan mengarah ke Monas. Ini drop up penumpangnya di Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Selatan, kemudian parkir disediakan di kawasan Cekungan. Tentunya ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian bus dari Bekasi dan Jawa Barat drop up di kawasan Medan Merdeka Timur dan juga Medan Merdeka Utara, parkir disediakan di area Benyamin Sueb. Kemudian bus dari Jateng parkir, maksud kami drop up-nya di kawasan Medan Merdeka Barat, kemudian parkir yang disediakan di kawasan Aldiron. Bus dari Jatim, lokasi drop out Medan Merdeka Selatan dan parkir di area Aldiron. Tentunya kami harapkan Anda tetap mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan dalam rangka mengamankan jalannya kegiatan May Day. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia menyediakan nomor darurat 1110 bagi masyarakat yang akan melihat gangguan keamanan. Kami sarankan untuk dapat menghubungi call center Polri yaitu di 1110. Hal ini untuk membantu penanganan keamanan dilaksanakan oleh anggota kami yang berada di lapangan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gotri. Kembali ke Fajar di studio, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Gotri, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Seorang capster pangkas rambut menjadi korban penganiayaan oleh pelanggan di Jalan Karangtengah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku diduga marah dan melakukan kekerasan terhadap korban setelah tidak puas dengan hasil cukuran yang belum selesai. Seorang tukang pangkas rambut, Kamaluddin Budiman, menjadi korban penganiayaan oleh pelanggannya saat sedang bekerja di Jalan Karangtengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, terekam kamera pengawas. Menurut korban, peristiwa berawal ketika pelanggan meminta dipangkas dengan model coma hair. Namun, saat proses potong rambut masih berlangsung, pelaku mengaku tidak puas dan menilai hasil cukuran terlihat seperti pitak. Padahal menurut korban, proses cukur saat itu belum selesai dan masih dalam perapian. Pelaku yang emosi kemudian memaki, memukul, serta menendang korban. Setelah melakukan aksinya, pelaku meninggalkan lokasi. Dia jarang nyukur ke sini juga, baru 2 kali doang. Kalau dipukul sih belah sini, deket kuping, area kuping, terus keinjak juga, sama agak ketoyor ke pojok. Korban berencana melaporkan aksi kekerasan ini ke polisi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.